Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya Islam adalah agama yang penuh dan syarat akan nilai-nilai kesucian, kemurnian, kehormatan, kebanggaan, dan kemuliaan. Oleh karena itu, untuk menjaga nilai-nilai baik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kemaksiatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, karena maksiat adalah sumber kelemahan, kecelakaan, dan kehinaan. Adapun seburuk-buruknya kemaksiatan dan yang paling berbahaya adalah perbuatan zina, karena ia merupakan perbuatan dosa yang akan mengantarkan pelakunya kepada berbagai macam keburukan, seperti kecelakaan, kehinaan, kefakiran, penyakit, dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat dan mempertimbangkan betapa besar kerugian yang akan didapat oleh pelaku zina, maka tak heran jika perhatian Islam akan hal tersebut sangatlah besar. Perhatian ini mewujud dalam hukum, aturan, keyakinan, anjuran, dan nasihat-nasihat berupa hal-hal yang harus dilakukan dalam bentuk usaha preventif guna terhindar dari dosa zina yang terkutuk tersebut. Salah satu ayat yang kiranya sangat jelas menerangkan hal ini diantaranya adalah Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wasa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Pada dasarnya, ada banyak cara untuk menghindari diri dari dosa zina. Berikut ini 7 tips yang dapat kita lakukan untuk menghindar diri dari perbuatan keji tersebut. Pertama, perkuat iman dan takwa. Untuk menjaga diri dari dosa zina, seorang hamba perlu memperkuat iman dan takwa kepada Allah. Senantiasa merasa takut kepadanya, meningkatkan ketaataannya kepada Allah, merasa selalu diawasi olehnya, dan selalu yakin akan kemuliaan dan kebesaran Allah. Yang kedua, tutup aurat. Hendaklah setiap muslim senantiasa menutup auratnya dari yang bukan mahramnya, agar kehormatannya terjaga dan terhindar dari pelecehan seksual. Sengaja membuka aurat di hadapan orang lain yang bukan mahram sama artinya dengan membuka peluang dosa zina. Yang ketiga, jaga pandangan. Pandangan adalah pintu pertama masuknya setan untuk menggoda umat manusia agar terjerumus dalam kubangan dosa zina. Maka, barang siapa yang mampu menjaga pandangannya, sungguh ia akan selamat, hatinya akan tenang, dan akal pikirannya akan jernih serta sehat. Yang keempat, hindari ikhtilat. Ikhtilat adalah campur baur antar lawan jenis tanpa mahram. Sedangkan khalwat adalah laki-laki dan perempuan bukan mahram yang menyendiri di tempat tertentu. Dua perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram untuk dilakukan. Ikhtilat dan khalwat adalah gerbang besar bagi seorang hamba menuju jurang dosa zina. Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah seseorang laki berkhalwat dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah setan. Termasuk dalam hal ini adalah bercampur baurnya antara saudara yang bukan mahram, meskipun kesan masih saudara dekat, namun tetap saja selama ia bukan mahram, satu sama lain tidak diperkenankan. Selain karena kesempatan yang lebih mudah tersebut, itulah justru yang banyak menipu dan menyebarkan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini termasuk selama saudara ipar. Bahkan baginda Nabi SAW secara khusus menyebutkan betapa bahayanya bercampur baur antara saudara ipar,
hindarilah kalian duduk-duduk berbaur dengan perempuan. Salah seorang sahabat Ansar bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar?" Beliau menjawab, "Ipar adalah kematian." Yang kelima, mempermudah urusan pernikahan anak. Setiap keluarga, khususnya wali, hendak mempermudah urusan pernikahan putra-putri dan sanak saudari-saudarinya demi tertutupnya pintu menuju dosa zina. Yang keenam, jangan membicarakan hal-hal keji. Hendaknya setiap muslim menjauh perbincangan tentang hal-hal keji dan tidak bergaul dengan para pelakunya. Karena perbuatan buruk yang senantiasa didengar akan berefek buruk kepada hati pendengar. Dan ditakutkan perbuatan buruk yang senantiasa terdengar akhirnya dianggap remeh dan dibiarkan. Yang terakhir, jangan bergaul dengan pelaku zina. Setiap muslim hendaknya tidak bergaul atau berkawan dengan para pelaku zina dan pelaku-pelaku perbuatan haram. Orang-orang yang senantiasa berbicara yang haram, yang menganggap remeh perbuatan haram, atau yang menggiring orang lain kepada yang haram, atau banyak orang yang awalnya baik menjadi buruk karena salah pergaulan. Padahal baginda Nabi telah mengingatkan, seseorang itu akan mengikuti agama temannya karena hendaklah salah seorang di antara kalian mencermati kepada siapa dia berteman. Dan itu sekian khutbah dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.